Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Tita Priyanti dengan NIM 251705117. Saya berasal dari kelas 2K, akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS Agama Hindu saya. Dimulai dari materi 1, yaitu mengenai Trihita Karana dan mantra Pancasembah. Sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trihita Karana. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Jawaban saya yaitu konsep Trihita Karana mengajarkan bahwa kebahagiaan tercapai melalui keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, sesama manusia yaitu powongan, dan dengan lingkungan, palemahan. Kasus di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan Trihita Karana karena peningkatan wisatawan yang tidak diikuti dengan penjagaan aspek spiritual dan lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesucian pura. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pengelola wisata adalah yang pertama, memberikan edukasi mengenai tata krama memasuki pura. Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan kawasan wisata. Lalu yang ketiga, memasang papan informasi mengenai aturan berkunjung. Lalu yang keempat, menyediakan tempat sampah yang memadai seperti pemisahan sampah organik dan anorganik. Lalu yang kelima, menyusun regulasi mengenai perlindungan kawasan suci. Yang keenam, memberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Lalu yang ketujuh, mengembangkan program pariwisata berbasis budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu untuk studi kasus yang nomor 2, seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jawaban saya yaitu, menurut saya, sembahyang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari Pancasembah. Mengucapkan mantra memang merupakan bentuk bakti, tetapi tujuan utama Pancasembah adalah membangun hubungan spiritual yang tulus dengan Ida Sang Hyang Widi. Dengan memahami makna mantra, maka seseorang dapat memahami arti setiap bait sehingga membantu pikiran fokus, dan dengan memahami mantra, maka manusia membangun rasa bakti yang tulus kepada Ida Sang Hyang Widi. Studi kasus nomor 3, dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Jawaban saya yaitu perilaku di atas disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama kurangnya pemahaman mengenai makna sembahyang, lalu yang kedua ketergantungan terhadap gawai, dan yang ketiga minimnya komunikasi dalam keluarga mengenai nilai spiritual. Adapun beberapa solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana seperti orang tua memberikan teladan, berdiskusi santai sebelum sembahyang mengenai fungsi karmaning sembah, dan membuat kesepakatan bebas gawai di area tempat suci dengan anak. Berdasarkan mantra Pancasembah, anak perlu dikenalkan arti setiap mantra sehingga memahami bahwa sembahyang merupakan bentuk rasa syukur, penghormatan, dan permohonan kepada Ida Sang Hyang Widi. Materi kedua mengenai pluralisme dan dharma negara. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa di berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun, muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Jawaban saya yaitu pluralisme mengajarkan bahwa perbedaan agama merupakan kenyataan yang harus dihormati tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing. Ajaran Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga tunggal mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Solusi yang dapat diterapkan di kampus antara lain menghormati perbedaan keyakinan, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa mempersoalkan agama, membangun dialog yang saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Studi kasus 5,
yaitu tentang seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Jawaban saya yaitu tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Dharma Negara karena seorang aparatur negara berkewajiban melayani seluruh masyarakat secara adil. Menurut nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam ajaran Hindu, setiap manusia merupakan ciptaan Ida Sang Hyang Widi, sehingga harus diperlakukan secara adil dan penuh kasih. Karena itu, seorang ASN harus mengutamakan profesionalisme, kejujuran, serta pengabdian kepada masyarakat tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang lainnya. Studi kasus nomor 6, yaitu di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jawaban saya yaitu umat Hindu harus mengedepankan kesama atau pengampunan dan dharma kebenaran. Tidak terpancing emosi agar konflik tidak meluas dengan membalas dengan narasi yang menyejukkan, edukatif, agar konflik tidak semakin meluas. Selain itu, umat Hindu juga harus memvalidasi informasi sebelum sharing agar tidak menyebarkan hoaks dan memicu konflik yang lebih luas. Selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai etika dan panti asuhan Hindu. Studi kasus nomor 7 mengenai sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar. Namun sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuda dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Jawaban saya yaitu menurut Trikaya Parisuda, pengurus telah melanggar kaika, yaitu perbuatan dengan mengambil hak anak asuh secara fisik. Lalu wacika yaitu perkataan dengan berbohong dalam pelaporan dana, dan manacika pikiran yakni memiliki niat yang serakah atau loba. Tindakan ini melanggar etika pelayanan. Pengurus panti seharusnya mengelola bantuan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab karena dana tersebut merupakan amanah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak-anak asuh. Studi kasus 8 yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaannya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Jawaban saya yaitu dilihat dari karma marga, perilaku ini dikategorikan sebagai sakama karma, yaitu berbuat baik tetapi terikat oleh pamrih atau hasil duniawi. Meskipun secara fisik membantu, namun secara spiritual kualitas pelayanannya rendah karena kehilangan esensi niskarma karma, yaitu berbuat tulus tanpa pamrih. Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengasah rasa empati dan kemanusiaan yang menjadi fondasi karakter kepemimpinan hidup. Lalu studi kasus nomor 9, sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawaban saya yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Hindu yaitu meningkatkan budaya dana punya secara rutin, mengadakan kegiatan penggalangan dana, membangun kerjasama dengan lembaga sosial dan dunia usaha, mengembangkan usaha produktif panti, memperkuat gotong royong masyarakat. Strategi tersebut mencerminkan tanggung jawab sosial umat Hindu terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Materi yang keempat mengenai etika dan korupsi. Studi kasus nomor 10. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Parisuda, dan ajaran Asteya, tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Jawaban saya, berdasarkan konsep karma pala, pelaku pasti akan menerima buah dari perbuatannya. Di kehidupan ini berupa sanksi hukum atau sosial, atau hancurnya reputasi, maupun di kehidupan mendatang. Menurut konsep Trikaya Parisuda, pikiran, perkataan, dan perbuatan telah dikotori oleh sifat ketamakan yang merugikan publik. Jika dilihat dari Asteya, maka perilaku tersebut melanggar poin dasar Pancayama Brata karena mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dampak dari tindakan di atas adalah masyarakat kehilangan kepercayaan, penerima bantuan mengalami kerugian, pembangunan jadi terhambat,
pelaku menerima sanksi hukum, sosial, dan konsekuensi moral maupun spiritual. Studi kasus nomor 11. Seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Jawaban saya, secara etika, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terutama jika hadiah diberikan karena jabatan atau berkaitan dengan keputusan tender. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi objektivitas, dan membuka peluang korupsi. Dalam ajaran agama Hindu, kejujuran dan dharma menuntut seseorang menjalankan tugas secara adil, bersih, dan bebas dari kepentingan pribadi. Studi kasus 12. Di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Jawaban saya yaitu budaya anti korupsi dapat dibangun melalui pendidikan etika sejak dini dengan menanamkan konsep Pancasrada, keteladanan pemimpin yang jujur, pembiasaan hidup yang jujur, sistem pengawasan yang transparan, pemberian penghargaan bagi pegawai berintegritas, serta penegakan hukum secara tegas. Nilai Hindu seperti satya, kejujuran, asteya, tidak mengambil yang bukan haknya, dan trikaya parisuda menjadi landasan penting dalam membangun budaya anti korupsi. Materi kelima mengenai yoga center. Studi kasus nomor 13. Sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran Hindu, bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritualnya diterapkan. Jawaban saya yaitu tujuan yoga dalam Hindu adalah Mokshatam Jagadita Yachaiti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan rohani atau penyatuan dengan Tuhan serta kesejahteraan fisik. Kondisi di atas belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu. Keseimbangan yang seharusnya diterapkan adalah latihan asana untuk kesehatan tubuh, pranayama untuk pengaturan napas, meditasi untuk ketenangan batin, pembelajaran filosofi yoga, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus nomor 14. Seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Jawaban saya, berdasarkan konsep Raja Marga, perubahan ini membuktikan bahwa penerapan Raja Yoga, yakni jalan spiritual melalui pengendalian pikiran, berhasil mempengaruhi tubuh dan pikiran seseorang. Melalui praktik asanas dan pranayama, serta fluktuasi pikiran, mahasiswa tersebut berhasil ditenangkan. Ketika pikiran terkendali, sifat-sifat tenang, satwam, akan mendominasi tubuh, sehingga menghasilkan pribadi yang lebih penyabar dan bijaksana sesuai dengan tujuan dasar disiplin yoga. Studi kasus nomor 15. Pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Pertanyaannya, susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Jawaban saya yaitu adapun beberapa program yang dapat diterapkan adalah yang pertama, kelas yoga spiritual atau asanas dan filsafat tatua. Untuk mengajarkan asana, pranayama, meditasi, dan filosofi yoga agar memastikan peserta tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memahami landasan moral, etika, dan nilai spiritual Hindu di setiap gerakan. Lalu yang kedua, workshop meditasi krama. Meditasi bertujuan untuk mencapai keadaan citta, vritti, nirodha, ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya melalui meditasi yang rutin. Dengan menggunakan metode penenangan pikiran, maka akan melatih fokus, mengelola stres, dan membangun kestabilan emosi generasi muda. Lalu yang ketiga yaitu program edukasi Eko Yoga, yaitu pelestarian lingkungan. Program ini merupakan aplikasi nyata dari konsep Palemahan dalam Trita Karana, yaitu menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Yoga ini mengajarkan bahwa tubuh manusia, mikrokosmos atau pradana, dan alam semesta yaitu makrokosmos atau purusa saling terhubung. Dengan melakukan yoga di alam terbuka dan ikut merawat tanaman, para praktisi diajarkan untuk menghormati bumi sebagai ibu pertiwi yang menghidupi kita.
Sekian pemaparan materi UAS dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.